Oke guys, kembali lagi di channel Dabal. Di channel Dabal akan tetap berbagi tentang hal-hal mistis dan horor kepada kalian semua. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Dabal, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, biar channel Dabal berkembang dan Dabal bisa berbagi tentang hal-hal mistis dan horor kepada kalian semua. Oke guys, di sini siapa yang suka mendengar cerita-cerita dongeng? Ya, waktu kecil kita sering diceritakan tentang cerita-cerita masa lalu atau cerita-cerita kutukan oleh orang tua kita sebelum tidur ya guys. Jadi kali ini Dabal akan sedikit bercerita tentang kutukan manusia yang menjadi batu, tentang cerita anak yang durhaka sama ibunya guys. Ya, kali ini Dabal akan bercerita tentang Malin Kundang. Kalian udah pada tahu guys, Malin Kundang itu apa? Malin Kundang adalah cerita masyarakat Minangkabau yang menceritakan seorang anak kandung dari ibu yang sangat durhaka guys. Dia sangat durhaka, terus dia dikutuk menjadi batu. Sampai sekarang cerita ini masih beredar di masyarakat ya guys. Dan cerita ini diabadikan di suatu tempat, yaitu di Pulau Air Manis di Kota Padang ya guys. Di Kota Padang, di sana ada monumen Malin Kundangnya guys. Monumen Malin Kundangnya. Bagaimana kisah dari seorang Malin Kundang ini guys? Langsung aja Dabal bercerita sedikit tentang Malin Kundang anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu ya guys. Dahulu kala ya guys, ada ibu Rumbayang dengan seorang anaknya yang bernama Malin Kundang. Jadi ibu Rumbayang ini hidup sebatang kara dengan anaknya ya guys. Dia hidup dengan Malin Kundang. Malin Kundang dididik dari kecil, sangat terdidik oleh ibunya guys. Dia jadi anak yang rajin, dia anak yang soleh, berbakti sama ibunya guys. Jadi ibu Rumbayang ini sehari-harinya dia jualan kue guys. Jualan kue untuk menghidupi si Malin ini, Tapi pada suatu hari Malin Kundang dia sakit guys. Dia sakit parah. Waktu itu dia sangat demam tinggi, hampir lewat ya guys. Udah kritis. Jadi berkat ibu Rumbayang ini jualan yang kuat, yang tekadnya kuat buat nyembuhin anaknya, akhirnya si Malin bisa sehat guys. Bisa sehat, berobat dengan hasil ibunya ini, dengan hasil ibu Rumbayang ini. Malin sudah tumbuh dewasa, udah tumbuh remaja. Pada remaja, dahulu ada kapal besar yang bersandar ke pelabuhan ya guys. Pelabuhan. Jadi si Malin Kundang ini mulai terfikir untuk merantau, merubah nasibnya. Ya, kalau pemuda Minang itu biasanya dia pergi merantau untuk merubah nasib, mencari jati dirinya sendiri ya guys. Jadi si Malin Kundang ini merantau. Tapi si Mande Rumbayang saking sayangnya sama si Malin, dia melarang anaknya. Dia takut nanti Malin Kundang suatu saat terjadi apa-apa sama dia waktu perjalanan, waktu dirantau. Karena Malin Kundang waktu itu masih remaja ya guys. Jadi biasalah feeling seorang ibu takut anaknya kenapa-napa guys. Tetapi Malin Kundang menekadkan dirinya untuk pergi berlayar ke kota guys ya, merubah nasib. Dengan berhati si Mandeh melepas kepergian Malin Kundang ini guys. Malin Kundang pergi ke kota. Di sana dia sangat berusaha keras hidup guys ya, berusaha keras hidup. Pada suatu hari si Malin Kundang bertemu dengan seorang putri, dengan seorang wanita ya guys, dengan seorang wanita yang kaya raya, anak bangsawan. Si Malin Kundang jatuh hati sama si wanita ini. Akhirnya Malin Kundang menikah dengan seorang putri, seorang anak bangsawan yang kaya raya. Pada waktu itu si Malin Kundang lupa akan ibunya ini guys. Ibunya ini sudah menunggu kedatangan Malin Kundang pulang ke kampung halamannya guys. Jadi si ibu Rumbayang setiap hari melamun melihat laut. Bagaimana kabar si Malin Kundang, keadaan Malin Kundang, apakah dia di sana baik-baik saja ya guys. Setiap kapal yang berlabuh ke dermaga, si Mandeh ini selalu mendekati kapal itu. Dia selalu bertanya sama orang-orang, apakah si Malin juga pulang sama kalian?
gimana keadaan Malin di sana. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui tentang keberadaan Malin ini guys. Setiap hari Mandeh Rumbayang berdoa kepada Allah untuk selalu menjaga anaknya di mana saja. Pada suatu saat si Malin Kundang ini guys, dia pergi bersama istrinya pulang kampung, menaiki sebuah kapal yang sangat besar. Di sana Malin Kundang bersandar di pelabuhan di dekat kampungnya. Waktu itu warga sekitar mengira itu adalah seorang pangeran atau bangsawan yang sangat kaya raya. Akhirnya penduduk kampung berkumpul di dermaga guys, Pada waktu itu Malin dan istrinya turun dari kapal. Sontak hal ini membuat Mandeh Rumbayang sangat terharu. Dia pikir kedatangan si Malin untuk menemui dirinya. Pada waktu itu si Mandeh Rumbayang langsung berlarian menuju si Malin guys, dan memeluk erat si Malin. Feeling seorang ibu yang sangat rindu akan anaknya ini guys ya, akan kedatangan anaknya ini. Tetapi bukannya sambutan hangat yang datang dari si Malin malah menendang ibunya guys. Dia bilang, "Kamu siapa?" Dan istri si Malin ini juga berkata guys, "Itu siapa? Kamu berpakaian sangat kotor memeluk suami saya." Pada kejadian itu Mandeh Rumbayang sangat sedih guys. Dia sangat sedih mengetahui anaknya si Malin Kundang tidak mengakuinya sebagai seorang ibunya guys. Di dalam hati Mandeh Rumbayang, dia berkata dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika memang si Malin bukan anakku, tolong maafkan dia. Tetapi bila dia memang anak kandungku, tolong berikan keadilan." Akhirnya Mandeh Rumbayang pulang ke rumahnya dengan hati yang kecewa guys, sangat sedih. Pada waktu itu si Malin dan istrinya pergi kembali ke kota guys ya, kembali ke tempat istrinya. Di perjalanan mereka dihadang oleh badai yang sangat besar guys. Di perjalanan si Malin dan istrinya terombak-ambik di lautan guys, diselimuti oleh badai yang sangat besar. Pada waktu fajar guys, penduduk kampung dikejutkan dengan penemuan sesosok kapal yang sudah terdampar di pinggir ya guys, di tepian lautan. Jadi di sini memperlihatkan ada sesosok laki-laki dengan posisi terselungkup ya guys, sudah menjadi batu. Singkat cerita, pada waktu itu kapal si Malin Kundang ini hancur diombak-ambik oleh ombak di lautan. Jadi kapalnya si Malin Kundang ini terombak-ambik dan hancur di lautan guys. Akhirnya dibawa ke tepian. Waktu itu si Malin Kundang selamat guys. Istrinya dan para pelayan-pelayan yang ada di kapal sudah tenggelam, dan si Malin selamat sampai ke tepian. Pada waktu itu si Malin menyadari akan kedurhakaannya kepada si Mandeh Rumbayang guys, kepada mandehnya sendiri. Akhirnya si Malin Kundang ini berlutut dan berdoa minta ampun pada Allah guys. Tetapi ya mau gimana, Allah sudah mengutuknya menjadi batu. Si Malin pun terkejut saat dirinya tidak bisa bergerak lagi guys, dan akhirnya menjadi batu sampai saat ini. Si Mandeh Rumbayang mengetahui akan hal ini guys. Dia pengen si Malin kembali ke dia dengan utuh guys, kembali menjadi manusia dan berbakti kepada dirinya. Tetapi ini sudah terlambat karena Allah sudah mengutuknya menjadi batu guys. Jadi itu guys sedikit cerita tentang si Malin Kundang, anak durhaka yang tidak mengakui ibunya, demi seorang wanita guys, demi harta guys ya, demi harta. Ini jadi pembelajaran juga bagi kita semua guys. Kita sebagai anak dari ibu kandung kita harus berbakti guys, harus berbakti sama orang tua. Karena doa yang paling mujarab itu yaitu doa kedua orang tua, apalagi doa ibu kita. Karena surga terletak di telapak kaki ibu kita guys. Jadi dari cerita ini kita ambil pelajaran, selagi orang tua kita masih ada, ibu kita masih ada, tolong berbakti sama dia guys. Kalau kalian tidak berbakti sama ibu kalian
kalian bisa dikutuk menjadi batu guys. Kalian mau jadi kutuk jadi batu guys? Cerita ini sudah diabadikan ya guys. Sudah diabadikan di kota Padang, tepatnya di Pantai Air Manis. Bagi kalian yang ada waktu, pergi main ke Pantai Air Manis guys. Monumen ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak guys ya. Bagi anak-anak yang masih kecil, bisa kita didik dengan cerita Malin Kundang ini guys. Waktu kecil Dabal ya, waktu kecil Dabal juga sering diceritakan Malin Kundang ini sama ibu Dabal guys ya. Makanya Dabal sampai besar berbakti sama ibu ya, berbakti sama ibu. Dan bercerita tentang hal-hal anak-anak durhaka yang lainnya, bukan menakut-nakuti anaknya guys ya. Dia mendidik anaknya supaya anaknya berbakti kepada dia dan menjadi orang guys ya, tetap menjadi orang. Sekian cerita dongeng dari Dabal, yaitu dongeng Malin Kundang. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pembelajaran bagi kita ya guys.